Halo guys, welcome to my channel. Hari ini saya mau bahas tentang suatu alat untuk membersihkan gigi yang khasiatnya sangat bagus dan dapat menggantikan fungsi sikat gigi. Alat apa sih? Zeng zeng zeng. Siwak. Ada yang pernah dengar atau pernah tahu tentang alat ini nggak? Atau di antara kalian ada yang memang pakai ini buat membersihkan atau menyikat gigi? Nah, jadi siwak ini sebenarnya adalah sejenis batang atau ranting dari pohon arak yang nama latinnya adalah Salvadora persica. Jadi siwak ini juga udah dipakai sejak 7000 tahun yang lalu sebagai alat untuk membersihkan gigi, terutama di negara-negara Arab. Bahkan sampai sekarang masih banyak banget yang pakai ini loh sebagai alat untuk menyikat gigi. Saya juga cukup surprise, ternyata setelah saya cek di e-commerce itu penjualnya sangat banyak. Bahkan sampai ribuan, pertanda banyak banget orang yang pakai alat ini untuk menyikat gigi. Siwak ini udah sering banget diteliti dan memang memiliki banyak kandungan yang dapat membantu penyembuhan dan perbaikan gusi. Bahkan WHO pun merekomendasikan siwak ini karena banyak banget benefitnya. Makanya sekarang banyak banget produk-produk kebersihan dan kesehatan rongga mulut yang sudah mengandung ekstrak siwak, mulai dari pasta gigi, obat kumur, dan sebagainya. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa menyikat gigi dengan menggunakan batang siwak itu sama efektifnya dengan menggunakan sikat gigi. Jadi cara penggunaan siwak ini nggak susah, tapi kalau menurut saya sih nggak mudah juga, mungkin karena belum terbiasa. Katanya sih kalau baru beli di awal-awal pakai itu sebaiknya dicelupkan dulu ke air selama 24 jam supaya lebih lunak. Tapi ini saya nggak celup, sambilan coba aja ya. Kita buka dulu. Ini ada aromanya sih, aromanya kayak apa ya, tapi tajam banget aromanya. Ini penampakannya kayak begini ya batangnya. Nah, jadi untuk pertama-tama cara pemakaiannya itu dikunyah-kunyah dulu. Makanya kenapa siwak ini juga disebut sebagai chewing stick. Kita coba ya. Bisa. Oke, ada taste-nya. Oke, dikunyah-kunyah aja. Pokoknya dari sisi yang satu ke sisi yang lain itu dikunyah-kunyah. Katanya saat dikunyah itu sambil membersihkan permukaan atas gigi kita. Nah, setelah dikunyah ntar bakalan terurai serat-serat dari siwaknya itu. Nah, serat-serat inilah yang nantinya digunakan untuk menyikat permukaan gigi bagian depan dan bagian dalam. Cuman saya nggak terbiasa sama aromanya, jadi agak aneh. Nah, setelah selesai, kalau udah selesai digunakan, katanya siwak ini sebaiknya disimpan di tempat yang lembab. Terus kalau udah beberapa kali pemakaian, ini seratnya tinggal digunting aja. Digunting, nanti selanjutnya kita udah pakai part yang baru, bagian ujung yang baru, supaya kandungan kimianya, kandungan antibakterinya itu masih banyak untuk membersihkan permukaan gigi. Oh ya, katanya kalau kita pakai batang siwak untuk menyikat gigi, itu nggak perlu lagi pakai pasta gigi. Jadi siwak ini manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, mengurangi plak. Memang udah ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan siwak benar-benar bisa mengurangi plak dan meredakan peradangan pada gusi jika digunakan dengan tepat. Dan idealnya jika mau menyikat gigi dengan menggunakan siwak itu harus dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari supaya hasilnya optimal. Bahkan ada yang menyatakan bahwa efek anti plaknya itu melebihi sikat gigi biasa. Yang kedua itu bersifat antibakteri dan antiinflamasi.
Jadi siwak ini udah terbukti ampuh mengatasi bakteri-bakteri penyebab gigi berlubang dan penyebab penyakit gusi. Dan dampaknya itu juga cukup signifikan jika di-compare atau dibandingkan dengan penggunaan sikat gigi dengan pasta gigi biasa. Berarti siwak bisa nggak menggantikan sikat gigi? Ya bisa, tapi agar manfaatnya yang bagus itu bisa kita dapatkan secara optimal, itu cara pemakaiannya juga harus benar dan harus tepat. Dimulai dari teknik penyikatannya, dari frekuensi pemakaiannya yang katanya harus 5 kali dalam sehari. Terus juga disarankan bahwa serat-serat ini hanya sekali pemakaian, jadi dipotong setiap sesudah dipakai supaya pada pemakaian selanjutnya kita udah pakai bagian yang baru yang kandungannya masih banyak. Siwak ini sebenarnya sangat direkomend untuk masyarakat di daerah terpencil yang jangkauan alat kebersihan seperti sikat giginya masih sangat terbatas. Jadi kalau nggak ada sikat gigi, alternatifnya ya ini, menggunakan siwak. Apalagi jika ada tanamannya sendiri, ini bakal ekonomis banget karena nggak usah pakai pasta gigi lagi. Jadi, apa siwak itu punya kekurangan? Ada dong. Jadi, setelah disurvei, ternyata pengguna siwak itu banyak yang gusinya mengalami resesi. Atau maksudnya resesi itu adalah gusinya mengalami penurunan sehingga sebagian permukaan leher dan akar gigi itu jadi terpapar, jadi kebuka, nggak ketutup sama gusi. Selain itu juga terjadi abrasi atau pengikisan pada permukaan gigi, mungkin dikarenakan pemakaian yang berlebihan. Karena secara untuk mendapatkan hasil yang optimal aja, gigi itu harus disikat sebanyak 5 kali dalam sehari. So, kalau ditanya, jadi dokter sendiri itu lebih prefer pakai siwak atau pakai sikat gigi? Nah, kalau boleh jujur, saya sendiri lebih milih pakai sikat gigi. Mungkin karena udah terbiasa juga, dan selain itu, sekarang kan udah banyak produk yang mengandung siwak, mengandung ekstra siwak. Jadi, kita bisa ngerasain khasiat siwak tanpa harus menggunakan batang siwak secara langsung. Terus juga nggak sempet dan nggak serajin itu harus 5 kali menyikat gigi dalam sehari. Jadi saya lebih prefer sikat gigi dengan pasta gigi siwak. Kalau kalian bagaimana? Udah pernah belum nyobain sikat gigi pakai batang siwak? Ada nggak orang-orang di sekitar kalian atau orang-orang yang kalian kenal yang masih menggunakan siwak dan lebih memilih pakai siwak daripada sikat gigi? Komen di bawah ya. Sekian video dari saya, ingat di like, share, dan subscribe. Bye-bye.